Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesehatan hingga pada hari ini. Dan salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asma dari kelas Manajemen D angkatan 2021 dengan NIM C0121105. Baiklah, langsung saja saya akan membahas beberapa permasalahan negara berkembang. Yang pertama itu standar hidup yang rendah menyebabkan kemiskinan. Standar hidup yang rendah pada akhirnya akan menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu perwujudan keadaan yang mengalami standar hidup yang rendah. Tentunya setiap negara memiliki batasan kemiskinan yang berbeda dibandingkan dengan negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Oleh karena itu, tak heran jika beberapa wilayah di Indonesia mengalami kemiskinan. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak hanya diam, karena pemerintah memberikan perhatian dalam menanggulangi kemiskinan. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah tingkat pengangguran. Adanya keterbatasan pekerjaan, adanya keterbatasan lapangan kerjaan menimbulkan tingginya nilai pengangguran di negara berkembang. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerja yang ada. Kurangnya lapangan pekerjaan tersebut disebabkan karena negara berkembang sedang melakukan sebuah pembangunan untuk menjadi negara industri. Dengan menjadi negara industri, maka diharapkan akan tercipta banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, penyebab terjadinya pengangguran yaitu tinggi laju pertumbuhan penduduk di negara berkembang dibandingkan dengan daya tampung perekonomian tersebut. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga adalah adanya ketidakmerataan. Pada masalah negara berkembang terjadi ketidakmerataan karena pendapatan merupakan sebuah masalah besar. Infrastruktur yang kurang siap menyebabkan terjadinya ketidakmerataan pada suatu hasil pembangunan. Contohnya di Indonesia, perekonomian yang ada di Indonesia hanya berfokus pada kota-kota besar, sehingga daerah-daerah terpencil kurang diperhatikan. Perekonomian yang berfokus hanya pada kota-kota besar ini menyebabkan hanya kota-kota besar yang nantinya akan merasakan hasil pembangunan yang layak. Indonesia saat ini telah melakukan perubahan sistem pada perundang-undangan untuk memperbaiki sistem perekonomian yang ada. Selain itu, mulai diberlakukan undang-undang otonomi daerah untuk mengurangi ketidakmerataan yang terjadi di antara kota-kota besar dan di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, permasalahan yang keempat yaitu kekurangan modal. Suatu negara berkembang dalam menjalani proses pembangunan ekonomi mempunyai masalah adanya kekurangan modal. Adanya kekurangan modal tersebut menyebabkan proses pembangunan akan terhambat. Selain itu akan menyebabkan kemiskinan pada suatu negara. Tingkat tabungan dan tingkat pembentukan modal yang tinggi merupakan sebuah kesulitan yang dirasakan negara berkembang. Salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut modal dengan menarik berbagai investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, permasalahan yang kelima yaitu adalah sumber daya manusia tidak memadai. Masalah negara berkembang yaitu sumber daya manusia yang tidak memadai karena rendahnya suatu tingkat produktivitas tenaga kerja di dunia disebabkan karena kurangnya faktor pelengkap yaitu modal dan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan tanah dan tenaga kerja tidak akan memiliki produktivitas yang tinggi.
Selanjutnya, permasalahan yang keenam adalah kekurangan modal. Permasalahan kekurangan modal ini juga kerap dialami oleh negara berkembang, terutama dalam proses pembangunan ekonomi, adanya perkembangan zaman dan modernisasi. Perekonomian tentu saja membutuhkan modal yang besar. Untuk mengatasi modal ini, pihak pemerintah biasanya akan menarik investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, permasalahan yang ketujuh adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal yang sangat berbeda yang kita temukan di antara negara maju dan negara berkembang terletak pada beberapa hal, dan salah satunya pada pertumbuhan penduduk memang menjadi salah satu ciri yang menunjukkan suatu negara apakah tergolong dalam negara berkembang ataukah negara maju. Di negara maju, kita akan menemukan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, bahkan sangat rendah. Hal ini dipengaruhi dan didukung oleh berbagai macam hal, seperti gaya hidup yang serba modern hingga sifat hedonis dan individualistis yang tinggi. Namun, hal-hal tersebut tidak akan kita temukan di negara berkembang. Negara berkembang memiliki sebagian penduduk yang masih mengenyam pendidikan rendah. Selain itu, masyarakat negara berkembang masih sangat kental dengan adat istiadat serta kebudayaan. Hal itu tentu saja akan menimbulkan ikatan yang kuat di antara sesama anggota keluarga. Dengan demikian, mempunyai keturunan yang banyak menjadi suatu anugerah tersendiri. Selanjutnya, permasalahan ke-8 yaitu tingkat produksi. Nah, tingkat produksi ini pada negara berkembang masih sangat rendah karena kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Selain itu, karena kurangnya inovasi pada warga di negara berkembang. Negara berkembang pada umumnya masih menggunakan tenaga manusia pada bidang industri, hingga menyebabkan hasil yang dihasilkan sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara maju yang telah menggunakan mesin pada bidang industri tersebut. Selanjutnya, permasalahan yang ke-9 yaitu fasilitas pendidikan tidak memadai. Nah, salah satu masalah negara berkembang yang menjadi prioritas utama yaitu pada bidang pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam dunia pendidikan. Namun ternyata di negara berkembang, anggaran dari pemerintah untuk fasilitas pada sekolah-sekolah masih belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, dikarenakan di negara berkembang tingkat persentase huruf masih tinggi, yaitu mencapai 55%. Hal itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara maju. Negara maju mempunyai persentase 36% untuk buta warna. Selain itu, materi pendidikan di negara berkembang yang diberikan kepada anak-anak cenderung kurang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan nasional. Selanjutnya, permasalahan yang ke-10 adalah ketergantungan yang besar kondisi ekonomi di negara berkembang. Yang rendah sangat dipengaruhi oleh keberadaan negara maju yang ada di sekitar di negara berkembang tersebut. Hal ini dikarenakan adanya permintaan domestik mengenai pasar ekspor. Adanya ketergantungan tersebut ini pada negara maju terjadi pada bidang industri. Karena negara berkembang masih membutuhkan bantuan pada bidang industri. Selain itu, negara maju yang sangat membutuhkan negara berkembang untuk memasok bahan dasar kepada perindustrian negara maju. Itulah tadi beberapa masalah-masalah yang ada pada negara berkembang. Kita sebagai warga Indonesia yang termasuk negara berkembang haruslah memulai tindakan untuk menuju perubahan agar Indonesia menjadi negara maju. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pembahasan dari saya dengan judul materi permasalahan negara berkembang. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.